persekongkolan untuk mengakhiri Nabi Muhammad SAW. Ada 14 nama besar perwakilan tiap kabilah yang hadir dalam pertemuan di Darun Nadwa sesuai janji yang telah ditentukan. Pentolannya adalah Abu Jahal. Saat mau masuk Darun Nadwa, datanglah iblis berwujud orang tua yang berwibawa berasal dari daerah Najd. Setelah semua berkumpul, mulailah beberapa usulan untuk mengakhiri seruan Muhammad ini. Satu orang berkata, kita usir dia dan asingkan dia dari negeri ini. Dengan demikian keadaan kita akan kembali seperti sedia kala. Orang tua itu bilang itu bukan pendapat yang tepat. Karena bila mana dia singgah di perkampungan lain dan menguasai hati-hati mereka, lantas dia membawa mereka untuk menginjak-injak kalian di negeri kalian sendiri. Ganti pendapat itu, satu orang lain memberikan saran kurung aja dia dalam kerangkeng besi dan kunci pintunya sampai dia mati. Orang tua itu juga bilang ini tidak juga pendapat yang bagus. Karena para sahabatnya akan merebutnya dari kalian lalu menyerangkan kalian beramai-ramai hingga kalian kalah dan mengambil alih kekuasaan kalian. Coba pikirkan cara yang lainnya. Setelah semua usul ditolak, diajukanlah sebuah usulan keji yang kemudian disepakati semua anggota. Yaitu usulannya Abu Jahal laknatullahu alaihi. Ia berkata, kita ambil setiap kabilah seorang pemuda dan kita berikan mereka pedang lalu menebasnya ke Muhammad. Jika seperti itu, kabilahnya Bani Abdi Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Sehingga kita terbebas dari ancaman. Si orang tua itu pun berkata, pendapat yang tepat adalah pendapat orang ini. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk melaksanakan keputusan itu. Inilah yang akan menjadi sebab diizinkannya Nabi Muhammad oleh Allah Ta'ala untuk hijrah meninggalkan Mekah. Saat dewasa, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang dan berhasil mendapatkan reputasi sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, ia menikahi seorang janda kaya bernama Khadijah dan hidup bahagia bersamanya selama 25 tahun. Khadijah merupakan salah satu pengagum dan pendukung setia Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril saat ia sedang bermeditasi di sebuah gua di Gunung Hira. Wahyu ini menandai awal dari misinya sebagai Nabi dan Rasul Allah untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Dalam waktu 23 tahun, Nabi Muhammad memimpin umat Islam dan berhasil mengubah kebiasaan dan tradisi masyarakat Arab saat itu.